Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten dengan kegiatan usaha adalah retail dan distribusi perangkat elektronik yang berhubungan dengan telekomunikasi, yaitu PT Era Jaya Swasembada dengan kode emiten ERAA. Era Jaya Swasembada melalui entitas usahanya, yaitu Era Jaya Digital Private Limited, menerbitkan surat utang global sebesar 50 juta dolar Singapura untuk keperluan ekspansi. Obligasi ini dicatatkan di Singapura Exchange Security Trading Limited pada 24 Agustus 2023. Rencananya, dana dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk mendukung bisnis Era Jaya di luar Indonesia. Adapun obligasi anyar yang diterbitkan oleh Era Jaya Digital Private Limited ini menawarkan kupon sebesar 4,5% dengan frekuensi kupon semi-annual. Tanggal kupon akan berakhir pada 24 Agustus 2026. Dalam penerbitan surat utang ini, Era Jaya Digital Private Limited menggandeng Morgan Stanley Asia dan DBS Bank sebagai joint lead managers. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Era Jaya Swasembada pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini. Terima kasih. Era Jaya Digital Private Limited juga menunjuk Credit Guarantee and Investment Facility atau CGIF sebagai penjamin. CGIF merupakan institusi yang didirikan sebagai trust fund dari Asia Development Bank. Obligasi ini juga telah mendapatkan peringkat AA dari Standard & Poor's atau S&P. Surat utang ini akan memperkuat posisi keuangan dari Era Jaya Digital Private Limited dan entitas anaknya. Harapannya, ini dapat mendorong kontribusi yang lebih baik terhadap grup Era Jaya ke depannya. Di sisi lain, Era Jaya Swasembada mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan pada semester pertama tahun 2023. Dalam laporan keuangan yang telah dirilis, perusahaan ini mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dalam berbagai aspek bisnis. Salah satu pencapaian utama dari Era Jaya Swasembada adalah peningkatan yang signifikan dalam total penjualan neto yang meningkat sebesar 23,5% dari 23,3 triliun rupiah menjadi 28,8 triliun pada semester pertama di tahun ini. Ini menandai pertumbuhan yang kuat dalam kinerja penjualan perusahaan. Tidak hanya itu, laba kotor dari perusahaan ini juga mengalami kenaikan yang signifikan dari 2,4 triliun rupiah menjadi 3 triliun rupiah. Ini menunjukkan efisiensi dalam operasi dan manajemen biaya. Era Jaya Swasembada juga melaporkan peningkatan yang luar biasa dalam laba usaha, yang naik dari 821 miliar rupiah menjadi 951 miliar rupiah. Hal ini mencerminkan daya saing perusahaan yang makin kuat di dalam pasar. Meskipun ada kenaikan signifikan dalam berbagai indikator kinerja, perlu dicatat bahwa laba di tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami penurunan menjadi 458 miliar pada semester pertama 2023 dari 507 miliar pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini bisa menjadi aspek yang harus diperhatikan. Era Jaya Swasembada juga mencatatkan peningkatan aset yang cukup signifikan, naik sebesar 3,7 triliun dengan nilai yang mencapai 20,7 triliun pada bulan Juni 2023 dibandingkan dengan 17 triliun rupiah pada bulan Desember 2022. Ekuitas perusahaan juga mengalami kenaikan menjadi 7,3 triliun rupiah pada bulan Juni 2023 dari 7,2 triliun rupiah pada bulan Desember 2022. Namun, perlu dicatat bahwa liabilitas juga bertambah secara signifikan mencapai 13,4 triliun rupiah pada bulan Juni 2023 dari 9,8 triliun rupiah pada bulan Desember 2022. Ini mungkin menunjukkan adanya tanggungan yang perlu dikelola dengan sangat berhati-hati. Perusahaan melaporkan penggunaan arus kas sebesar 2 triliun rupiah
untuk aktivitas operasi pada semester pertama tahun 2023, serta penurunan nilai arus kas sebesar 1,1 triliun rupiah sampai dengan akhir bulan Juni 2023. Ini adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh investor dan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, Era Jaya Swasembada telah mencatatkan kinerja keuangan yang kuat dan pertumbuhan yang signifikan pada semester pertama di tahun 2023. Namun, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut terkait dengan beberapa penurunan dalam laba tahun berjalan dan tantangan dalam pengelolaan arus kas. Perusahaan harus tetap fokus pada upaya perbaikan dan pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang. Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai emiten Era Jaya Swasembada? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya.